terus? Ya itu kan sedang berkebunnya, aku nggak suka. Kalau aku neko-neko mungkin aku sudah kabur dari Terus terus? cuman aku masih bisa bertahan sampai 18 bulan ini. Aku Mhm. anggap itu sebuah experience buat diri aku ya. Terus? Aku tuh kayak udah nggak sanggup lagi, Mem. Karena kan nenek umur 98 tahun tuh kan makin maafan. Lah kenapa kamu nggak komplain sama agenmu, Nduk? Agenku tuh apa ya, maafan juga, Mi. Jadi aku kayak udahlah aku mending cari solusi sendiri. Kalau misalkan udah nggak ada solusi, baru aku ke agen aku, terserah dia mau maki-maki aku apa gimana gitu. Yang penting maksudnya aku tuh safety dulu gitu loh, Miss. Kenapa? Oke. Kamu berapa lama kerja di situ? Nah, 18 bulan bertahan dulu, sebentar lagi finish. Aku udah nggak bisa bertahan, Miss. Lihat kerjaan aku. Lihat kerjaanmu gimana? Sebentar lihat. Bener-bener. 18 bulan, tinggal 4 bulan lagi, Nduk. Kamu sudah 8 bulan. Nanti aku cari videonya dulu. Miss lihat sendiri deh. Itu tuh kan bisa dibilang 1 bulan sekali ya. Tapi kan 1 bulan sekali itu tuh nggak berasa kalau namanya berkebun. Udah gitu kebunnya ada 2, belum lagi dia punya parkiran mobil. Aku udah nggak kuat. Singsangnya sih baik, tapi dadanya nggak baik. Nah, udah gitu kan aku keluar rumah, Miss. 2 rumah. Oke. Nah, gini, waduh, sampai segininya kamu. Dari dulu kali, Miss. Aku baru kan di Hong Kong. Jadi experience aja dan pengalaman. Setuju. Kamu sangat itu sekali. Ini udah, mungkin manusia kan ada sabarnya, ini sudah klimaksnya aku kali ya. Jadi kamu sudah nggak kuat lagi untuk bertahan. Aku udah nggak kuat. Heeh. Ngerti nggak sih? Jadi mereka tuh baik, tapi nggak baik, paham nggak? Paham. Tahu lah orang Hong Kong di sini kayak gitu, gitu kan. Oke, sebentar ya, sebentar. Gini. Tuh kayak masih mending kalau aku seharian di rumahnya dia. Ini aku 2 rumah. Belum lagi aku harus jagain orang tua. Belum lagi kalau kebun itu sedikit harus diituin. Aku udah capek banget. Oke. Terus kamu maunya apa nih? Sekarang kalau butuh bantuan saya maunya apa dulu? Notis tuh aku pengen ganti majikan, tapi tadi Koko Thomas udah periksa kontrak kerja aku sama itu. Aku katanya dia nggak bisa karena kamu masih terkunci. Oke, masih terkunci. Nah, caranya ada satu hal yang bisa kamu lakukan nih, karena kamu di Hong Kong berkebun, bener nggak sih? Bener nggak? Kamu berkebun. Nah, sekarang tak kasih solusi. Kamu jam berapa pulang ke rumah majikan? Aku setiap libur, Nah, dia selalu bilang, Linda, Hoi, kata dia, nggak usah kamu pergi dari pagi. Aku pengennya kamu kasih makan nenek dulu. Itu kan ada sungpan ya. Sungpan itu datangnya jam 11 dan aku harus kasih makan dia dulu jam 12 aku baru keluar. Itu setiap aku libur seperti itu. Aku harus pulang jam 4 sore. Kesel nggak jadi aku. lihat paspormu, Dok, kontrak kerjamu. Majikan aku nggak pegang apapun itu. Kamu pulang jam berapa nih? Kalau libur pulang jam berapa, sayang? Jam 4, kadang Jam jam 4. 3. Oke, sekarang kamu ke KJRI. Nah, solusinya pertama ke KJRI dulu. Jadi kalau kamu bisa ganti agent, nanti telepon saya datang ke sini lagi pas liburan. Tapi itu kalau misalkan aku hari ini ke KJRI, terus nanti langsung ditindaklanjuti ya. Soalnya aku masih ada rasa kasihan loh sama majikan. Ini yang saya tidak suka. Yang ini saya tidak suka dengan apa yang kalian lakukan. Kalau kalian berani, jangan takut. Kalau takut, jangan berani. Kalau kamu sudah ingin pergi, jangan bilang kasihan sama majikan. Ini yang saya nggak suka. Terus saya bantunya bagaimana? Benar nggak? Harus lebih jahat ya. Bukan jahat, saya tidak meminta kamu jahat. Kamu harus melakukan yang berdasarkan dengan apa yang kamu inginkan. Tapi sesuai dengan peraturan. Nah sekarang kalau KJRI bertindak, konsekuensinya ada 2. 1, majikan semakin baik, 2, majikan semakin jahat. Kalau majikan semakin baik, itu bersyukur. Kalau majikan semakin jahat, berarti kamu dikeluarkan dari situ. Kamu harus siap belum dengan segala risikonya itu? Itu kalau misalkan aku dikeluarkan gitu, itu jatuhnya terminit. Betul. Terminit, tapi aku nggak di catatan buruk kan? Catatan buruk bukan di kamu. Yang menentukan buruk dan tidaknya itu adalah imigrasi. Selagi kamu tidak melakukan kesalahan dan dibukti, kenapa saya bilang bawa bukti ini ke KJRI?
Jadi kenapa? Kalau sudah berbicara dengan KJRI menegur agennya, and then agent menegur majikan, konsekuensi yang kamu terima, kamu yang merasakan. Karena itu saya selalu bilang, sebelum kamu melakukan tindakan, sudah siap belum nih? Sudah siap belum? Aku udah siap banget. Tapi kamu 18 bilang bulan. kasihan. Karena aku mikirnya gimana ya, Miss? Tapi aku juga nggak bisa gini aja, paham nggak? Ya saya paham, tapi kamu mau bertindak nggak? Karena tindakan itu yang punya resiko kamu. Kenapa saya selalu bilang, ingat, kalau kamu anaknya Koko Thomas, jika kamu komplain ke saya, ada dua kemungkinan. Satu, majikan semakin baik. Dua, majikan tidak baik. Tapi setidaknya kamu sudah meluahkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu bukan anak buah saya, bukan anak buahnya Koko Thomas, yang pertama saya arahkan adalah ke KJRI. Nah, ke KJRI itu adalah perpanjangan tangan dari agen. Karena itu, kan saya tidak bisa nih telepon majikanmu. Karena kamu bukan anak buah saya. Tapi apa yang dilakukan oleh KJRI? KJRI akan menghubungi agenmu, dan agenmu akan bertindak untuk majikanmu. Itu kalau agensinya takut sama KJRI. Tergantung dari agennya. Agennya itu memilih KJRI atau memilih majikan. Jadi gini, Miss, agent aku tuh ada dua. Yang satu dia bisanya cuma bahasa Hongkong doang. Yang satu dia bisa bahasa Indonesia. Jadi aku tuh suka konsultasi sama agent yang Indonesia itu karena aku belum bisa asing, tapi aku meng gitu kan. Dia kayak ya udah, kalau apa ya bahasanya tuh, kalau nggak Bodoh amat gitu. Gitu. Aku yang dimarahin. Dari awal saya tahu banget kamu, kata dia gitu. Kamu tuh nggak akan bisa kerja. Dihakimin. Jadi seolah-olah aku yang nggak butuh kerjaan. Padahal di sini aku bener-bener kayak, kalau aku neko-neko udah jauh dari kapan. Inilah yang saya katakan bahwa staff agent juga sebenarnya berperan penting untuk kalian. Tapi maaf banget. Kebanyakan staff agent itu tidak membela kalian, tapi lebih membela ke agentnya. Karena mereka juga ingin selamat kerja di agent, Mbak. Nah itu, seperti itu, memang saya tahu. Saya melihat sendiri ada staff agent yang nyata-nyata anaknya sakit, di rumah sakit suruh tanda tangan surat sakit di rumah sakit. Padahal masih di rumah sakit, disuruh ngebreak. Jadi kamu harus berani. Kalau itu merasa hak kamu, katakan aja. Aku udah punya solusi nih ya. Iya, jadi satu aku ke KJRI. Yang kedua bertahan. Yang kedua aku bertahan. Betul. Pilihannya aku akan ke KJRI next week ini. Makanya waktunya udah mepet. Karena gini loh, kalau Miss Yuni secara pribadi, kalau majikanmu itu adalah punya aku, kenapa saya bilang kenapa Koko harus punya agensi? Karena saya langsung bisa nabrak ke majikan. Tapi masalahnya kan kamu bukan anak saya nggak bisa dong langsung telepon majikan. Dalam konteks ini, saya salah. Tapi KJRI ikut campur orang. Kalau saya ikut campur kamu, saya salah. Karena bukan hak saya. Tapi kalau kamu datang ke KJRI, itu adalah rumah bapakmu, rumahmu, kamu berhak mengadu sama KJRI. KJRI lebih membela kalian. Tapi masalahnya saat KJRI telepon ke agent, stafnya agent ini loh yang paling penting. Jadi tombak kalian itu stafnya agent. Aku lihat itu kayak ngeliat almarhum mamaku, sumpah. Nggak apa-apa. Persis banget. Ya, cara pola pikir kayak mendidik secara tidak langsung di sini itu kan mendidik kan. Keras tapi tidak kata-kata keras di sini. Betul. Aku kayak inget banget ya. Sini tak peluk ya, sini. Nggak usah nangis. Oke, Allah. Mau ye. Lain kali libur ke sini. Ayo, harus sukses. Mampu bertahan, saya akan berjuang buat kamu. Ngerti? Tenangin diri dulu. Ambil air ini. Minum air dulu. Oke? Berjuang dulu semampunya, sebisanya. Minum air dulu. Dulu aku kalau ada masalah kayak kalau cerita sama mamaku, selama mamaku meninggal, benar-benar berdiri di kaki sendiri banget. Kan ada Miss Yuni, kamu boleh cerita sama Miss Yuni. Bener nggak? Saya pun siapapun boleh datang ke tempat saya. Ya, intinya aku udah punya solusi. Intinya betul. Kalau kamu kuat, kamu bertahan di situ. Enggak, aku udah nggak bisa. Kalau kamu tidak kuat, langsung ke KJRI. Dan ingat, KJRI jam 12 tutup. Oh, jadi harus dari pagi ya? Kalau pagi Minggu buka, Sabtu tutup. Oke. Jadi kamu
Ingat, semua ada solusinya. Jangan buntu hati. Jangan matiin hatinya sendiri ya. Paham nggak maksud saya? Nggak ada masalah. Ya kan? Mungkin Bisa aku tersenyum. sekarang lagi baper kali ya, jadi Iya, betul. Jadi menggebu-gebu banget. mudah tersinggung. Karena kalau orang yang baper, hatinya sedang sakit, itu mudah sekali tersinggung. Sebenarnya kamu sudah terbiasa. Mungkin hatimu sendiri lagi sakit nih. Bukan hanya itu saja mungkin. Jadi bukan masalah pekerjaannya yang berat. Mungkin ada sesuatu yang berat sehingga kamu mudah sekali tersinggung. Jadi sebenarnya pekerjaannya sudah 18 bulan, sayang. Kenapa sekarang nggak kuat? Karena ada masalah lain yang bukan hanya itu aja. Bener nggak? Jadi kamu merasa bahwa kamu tuh udah hancur. Kerjaan semakin bikin kamu hancur. Aku kalau nggak inget sama aku lagi ngampus di Hong Kong ini, aku udah akan pergi ke Indonesia, cuman aku bertahan karena aku lagi ngampus kan di UTS di KJRI sini. Jadi aku kayak bertahan dulu sampai aku lulus minimal, aku bilang gitu. Karena itu. Karena hidup memang butuh perjuangan. Percayalah, saat kamu dijatuhkan, kamu akan melenting lebih tinggi lagi. Amin. Benar, sesuatu karena lihat anak panah. Anak panah itu sakit loh, ditarik. Tapi kalau dia nariknya nggak tepat, dia akan jatuhnya di situ. Tapi kalau semakin kencang, semakin sakit, semakin sakit. Meluncurnya semakin jauh kok. Aku yakin Tuhan gak tidur, Miss. Iya, Tuhan nggak tidur. Cuman Tuhan saat ini ingin tahu seberapa kuat kamu. Karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah, itu sesuai dengan kekuatanmu. Bagaimana kamu diberikan kesuksesan, bagaimana kamu diberikan kekayaan. Diuji gini aja udah nggak kuat. Benar Aku nggak? selalu ingat kata Miss Yuni, kue durung sugih. Dan aku Iya, kue durung sugih, Nduk. dan aku pikir, kalau aku pulang, aku mau hidup gimana? Aku bener-bener sendiri. Jadi mau nggak mau hancur aja di sini gitu. Hancur tapi Sekuatnya gitu. untuk bertahan. Hancur untuk Hancur bertahan. untuk berkembang. Hancur untuk berkembang. Jadi kue durung sugih, Nduk. Kamu harus bisa di sini, tundukkan Hongkong. Dan aku yang kayak Miss Yuni, kamu tuh orang miskin, jangan sombong. Itu yang selalu aku terapin. Udah miskin sombong tuh kayak, iya juga bener. Aduh, kata-kata saya dipakai sama dia. Kamu itu masih miskin, jangan sombong. Kuatkan hatimu. Percayalah, Nduk. Karena kamu diberikan kekuatan untuk bertahan atau untuk menyerah. Karena dengan kamu seperti ini, sebenarnya kamu pasti bisa. Kamu itu kuat. Nggak mungkin kamu kalah. Cita-citamu lebih tinggi daripada kebun itu. Benar nggak? Iya, betul. Cita-citamu lebih hebat dibandingkan kamu berkebun. Sama kayak Miss Yuni. Oh iya. Bagi kalau lihat konten Miss Yuni kayak, aduh itu kayaknya mami aku ya. Mami kalau ada kayaknya bakalan ngomong hal yang sama aku lagi. Maka dari itu berjuang. Nggak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Karena sebelum hari ini kalian lihat konten-konten saya lebih parah dari kamu, sayang. Saya lebih jatuh daripada kamu. Karena tidak ada kesuksesan itu tiba-tiba. Karena sesuatu yang tiba-tiba sukses itu akhirnya menjatuhkanmu. Sukses yang instan itu akan menjeratmu. Orang yang kaya instan itu akan menyakitimu. Berakhir di penjara, berapa banyak orang yang berakhir di penjara karena kekayaan yang instan? Nah, aku mikir lagi gini, Miss. Mm-mm. Nanti aku ke KJRI, tiba-tiba majikanku nuntut aku kayak yang udah-udah tau nggak ya? Membalik kata. Membalikan kata, karena kan aku Betul. kondisinya jaga nenek loh. Betul. Pasti nanti dia nenek-nenek kan ngomongnya nggak tahu. Nggak jelas. Ke majikan ngomong apa Betul, gitu. betul. Kayak aku mikir lagi banyak banget nanti konsekuensi. Drama-dramanya. Drama-drama yang harus aku laluin, aku bilang. Kan Miss Yuni selalu bilang setiap tindakan kita ada konsekuensinya. Nah, kamu kuat nggak dengan konsekuensinya? Jika nggak kuat, bertahan dulu. Karena cita-citamu lebih tinggi daripada derita itu. Dan ingat, kamu tuh sebenarnya sudah siap. Seandainya badai, ini topan. Dan kamu kan bisa pegangan lebih kuat. Tapi yang paling bahaya adalah dapat majikan baik, tiba-tiba dibuang. Seperti mbaknya tadi yang 6 tahun tiba-tiba disuruh pulang ke bandara dianterin. 6 tahun loh. Nah, kalau kamu badainya itu kuat banget. Jadi kan kamu mampu bertahan. Saya akan tundukkan dan katakan pada diri sendiri. Saya akan membuat kamu jatuh cinta sampai tidak ada penggantiku yang bisa menggantikanmu. Jadi saat kamu hampir finish, biarkan dia yang menyembahmu, memintamu jangan pergi. Paham nggak maksud saya? Paham. Banyak kok mbak-mbaknya yang melakukan itu. Buat dia jatuh cinta sampai dia tidak bisa mencari penggantimu. Hari ini diapain aja nggak apa-apa.
Bukan karena kita lemah, tapi karena kita kuat dengan badai itu, maka kamu bertahan. Oke. Keluar dari pintu ini, hatimu sudah bersih. Keluar dari tempat ini, tinggalkan bebanmu di sini. Melangkahlah dengan tenang. Dan katakan pada diri sendiri, saya pasti finish. Katakan pada diri sendiri, saat kamu berkata, kamu pasti finish, kamu pasti finish. Mbaknya kemarin ada anak yang umur 55 tahun. Datang ke saya bilang, saya tidak bisa, Miss. Saya nggak mungkin bisa, Miss. Saya bilang, kalau kamu mengatakan kamu nggak bisa, selamanya kamu nggak bisa. Tapi saat kamu keluar dari pintu kantor ini, kamu dapat majikan. Minggu kemarin dia tanda tangan. Dia bilang apa? Miss, saat saya keluar dari pintu kantormu, saya bilang, saya bisa. Saya ada majikan mau sama saya. Kemarin banyak orang saksinya. Sudah tua, nggak ada yang mau. Tanda tangan. Itu semua dari energi kita, energi positif. Jadi keluar dari pintu ini dan katakan, oh majikan saya baik, majikan saya berubah baik. Jadi energi positif itu masuk dalam otakmu. Saat otakmu berkata bahwa semuanya baik-baik saja, saya pasti finish. Majikan tidak akan bisa cari pengganti saya. Katakan itu. Saya pasti bisnis, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya kecuali saya sendiri. Majikan apalah itu. Paham nggak? Tinggalkan beban itu dan pergilah. Nanti sini tak upload, pergi ya, Wes. Makasih ya, Mi. Oh, I love you. Foto dulu. Foto dulu. Oh, wah. Jangan nangis. Cantik banget kamu sayang. Oke, I love you. Tampilkan gitu ya. Iya. Oke, Wes. Tinggalkan bebanmu. Siap, Mi. Guys, hati-hati sayang ya. Oke, I love you. Bye-bye. Saya lihat air matanya. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Karena itu adalah kenyataan, Mbak. Saat badai itu terkuat, kita pasti kuat. Jadi, ya bernangis pelukan gaul. Saya yakin kok dari aura mukanya dia itu pekerja keras. Dari kekuatan batinnya itu, oh dia orang hebat. Saya yakin dia pasti sukses. Saya yakin itu. Karena dia ke sini bukan hanya bekerja. Dia di sini juga kuliah. Berarti dia adalah orang-orang hebat. Cuman tinggal kekuatannya ada. Kekuatannya aja. Benar gak sih? Jadi harus dibuktikan. Kamu pasti bisa. Kalahkan orang Hongkong. Tundukkan orang Hongkong dengan cara semangat ikhlas. Tundukkan orang Hongkong dengan cara semangat dan ikhlas. Jadi, pelukan saya semoga berarti. Semoga sukses saja deh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tadi penanganannya gagal. Sebentar ya.